guys, welcome back to Speed Fighter Channel. Jadi hari ini gue lagi di garasi gue sendiri. Hari ini gue pengen ngejelasin mobil baru gue. Ada deh pokoknya. Inilah alasan gue pengen bangun mobil baru. Karena ya as you can see, mobil gue kayaknya udah waktunya udah beristirahat sih. Jadi mobil ini Seviro ini 2JZ udah gue bangun dari tahun 2010. Dan itu makan waktu 6 bulan bikinnya. Sampai 2011 ikut event baru yang pertama kali yang dia ikutin. Terus ya udah sampai sekarang ini tahun 2023 ini. Jadi ya as you can see, mobil gua kemarin yang sempat viral itu udah pokoknya sebelum kualifikasi udah mau KO lah pokoknya. Dan kita fight terus. Mobil juga dari awal bangun ditabrak terus dan lagi dan sampai sekarang inilah pokoknya. Nah kebetulan mobil semua flywheel itu pecah, amburadul dari kopling sampai ya flywheel dari bulat itu jadi lurus ke atas ya kayak di video kemarin viral itu. Dan itulah kenapa gue alasannya pengen bangun mobil baru yang fresh untuk tahun 2023 ini. Oke guys, jadi mobil baru kita itu adalah BMW E36 dan basicnya itu 323i. Kenapa gue pilih 323i? Karena gue itu dari kecil udah dari zaman E36 baru lahir itu gue udah memakai E36. Jadi dulu bonyok gue udah pakai, bokap gue especially ya udah pakai 320 yang limited edition. Dan kemudian ya kita kan namanya BMW makin tua kan. Udah gitu kita lihat yang sekarang ini udah mulai up lagi, udah harganya digoreng segala macam, anak-anak juga pakai drifting. Jadi gua kemarin juga sempat beli 323i. Dan itu basicnya sih udah enak banget mobilnya. Jadi nggak perlu banyak perubahan. Udah enak aja buat drifting, tinggal tambah dikit-dikit di galas gadan, tambah coilover, udah enak banget. Engine-nya kebetulan 32i itu karena M52 ya, kalau 32i itu aluminium block. Which is kalau buat turbo menurut saya itu kurang banget sih aluminium block. Kebanyakan juga kayak 2JZ, RB25 itu semua cast iron block. Jadi kita memilih untuk menggunakan M50 blok besi, which is iron block. Jadi M50 ini karena dia cast iron block, kita turbokan, kita modif lah beberapa perentelan untuk turbo seperti dari headernya, dari manifoldnya, dan dari selang-selang turbo. Semua kita custom ya sesuai SOP kerjanya turbo. Dan kita punya kelemahan dalam turbo sih. Turbo itu kadang lebih panas, jadi membutuhkan ekstra water system, which is kita akalin adalah kita rubah menjadi yang 3 ply 4 ply aluminium radiator. Jadi yang asli kita buang sih. Terus kemudian intercooler kita pasang yang besar, dulu bekas X2JZ yang zaman dulu itu kita taruh di situ. Jadi lumayan besar ukurannya segini. Nanti kita kasih footage di sini. Dan pro-nya adalah ketimbang kita pakai mesin 323i itu jauh powernya lebih gede, power band lebih besar, dan kita mungkin targetnya di sekitaran 300 HP-an, 280 sampai 300 HP-an. Terus internal engine-nya karena itu asli F50 itu high compression, kita merubah semua jadi low compression. Dari semua pistonnya, terus dari packing headnya itu semua udah kita rubah sesuai dengan kompresi turbo. Jadi biasanya kita menyesuaikan kompresi turbo dengan boost dari turbo itu. Oke, untuk transmisinya kita menggunakan gearbox asli 323i dari bawaannya. Itu sudah cukup banget untuk drifting Indonesia dari rasio gearnya, kekuatannya juga. Saya sih udah banyak banyak research di berbagai situs di Eropa ya, itu 323i ZF itu kuat banget untuk turbo. Jadi ya I think it's no problem with turbo option. Terus dari segi interiornya kita ya technically kita pakai yang ini ya spek Kejurnas, which is roll cage-nya kita pakai 6 poin. Itu udah regulasi dari Kejurnas drifting di Indonesia. Dan maupun luar sih sebenarnya juga 6 titik sih kebanyakan. Untuk sektor kaki-kakinya kita menggunakan ini. Ini adalah knuckle dari EY Speed Labo. Kita custom langsung dari mesin CNC. Ini knuckle-nya dan ini menggunakan armnya. Jadi biasanya
anak-anak E36 di Indonesia itu biasa di-cut. Kalau menurut saya itu tidak kelas dan harus beginilah. Kalau drifting itu kita buat seperti ini, jadi lebih kuat, ya kan, daripada kalau sambung itu ada resiko armnya putus. Kalau ini saya jamin kuat. Kedepannya kami akan mass produce ini produk, jadi kalian boleh langsung cek ke bawah deskripsi langsung di EY Speed Labo. Keep update di situ aja ya guys. Dan untuk fuel systemnya kita menggunakan ya basicnya mobil drifting kan itu nggak perlu bensin banyak-banyak seperti on the road car ya. Jadi kita menggunakan tank aluminium fuel cell sekitar 20 liter itu ya cukup lah untuk drifting. Terus ya yang lain-lainnya standar sih fuel system semua dari BMW. Jadi tapi kalau misalnya dari misalnya standar kita mau ubah, kita bisa pakai surge tank aja. Oke, pro-nya kita bangun E36 sasis baru ini itu sebenarnya alasannya gue kenapa pilih itu karena pertama di pasaran spare part second-nya masih banyak, mau dicopotan, di bengkel-bengkel itu banyak seperti kayak kaki, ya kan, pentelan mesin itu banyak sekali. Kedua, karena 2JZ itu sudah mahal, jadi alternatif saya bangun M50 Turbo. Itu di luar negeri sudah banyak banget M50 Turbo, itu kenceng-kenceng dan ya mostly reliable pokoknya itu dibanding ya mesin-mesin Jepang. Cons-nya untuk E36 ini itu susah banget, itu nyari spare part juga gampang-gampang susah. Orang bilang, oh ini gampang, tinggal ganti dari ini ngambil dari sini, seri 3, seri 5 itu sama, 6 silinder, 4 silinder sama aja. Itu bohong guys, itu bener-bener capek. Jadi kenapa banyak kita produk-produk yang E36 kita buat, kita produce di EY Speed Labo, itu ya trial error kami. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi sih, kayak yang apa yang gue alamin tuh capek banget sih. Gue kadang-kadang kurang tidur ya kan, capean itu gara-gara bangun E36 inilah. Konsnya itu kayak itu bohong banget lah orang bilang gampang kayak E36. Oke, nanti next projectnya habis episode ini kita bakal bikin header buat turbo. Sekarang sih udah on the way CNC, tapi nanti kita bakal mass produce juga untuk mesin F50. Ya nanti pokoknya stay tune aja di Speed Fighter sama EY Speed Labo, itu pasti udah ada. Dan selanjutnya itu mungkin di sektor body kit, dari fender-fendernya itu kita bakal buat over fender, jadi menyesuaikan kalau mobil sudah jadi, angle lebih banyak, ya kan, camber lebih banyak, pokoknya roda lebih kuat, jadi kita harus menggunakan over fender. Terus juga di Indonesia regulasinya tidak boleh ban keluar dari body, jadi kita harus menggunakan over fender. Dan body kit yang ya seperti Seviro itulah, off fender yang pocket bunny atau yang seperti semacam-macamnya. So guys, pasti kalian pada penasaran kan gimana E36 sasis baru kami ini. Bila kalian punya pertanyaan seputar E36 dan bila ingin membangun E36, boleh kalian bertanya-tanya komentar di bawah ini dan kita akan menjawab di episode selanjutnya. Saksikan terus dan stay tune aja. Jangan lupa follow TikTok kami di bawah ini dan Instagram kami di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian dan keluarga kalian. Goodbye.